Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konstitusional konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Nasyata Erika Putri. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Bayhaqi. Saya Aisyah Mumtaz Sabrina. Perkenalkan, nama saya Putri Nisarti. Perkenalkan, nama saya Mariska Mega Azahra. Adapun pokok materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat 5 poin, mulai dari menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara, sampai esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Untuk poin pertama akan dibahas oleh teman saya Bayhaqi. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara terminologi, menurut para ahli, menurut Hasnam Habib, wawasan Nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk suatu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Sedangkan menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 berpendapat wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologi, wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa, yang artinya pandangan Nusantara. Merupakan gabungan dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sangsekerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, Nusa berarti semenanjung dari kata Nesos. Bisa disimpulkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Sejarahnya bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Tertulis di dalam kitab Pararaton. Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda, Netherlands Inggris. Lalu pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928, peristiwa Sumpah Pemuda digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim dari Indonesia, yang menunjuk pada wilayah sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yakni benua Asia dan Australia, seperti yang tertuang dalam GBNH tahun 1998 yang berbunyi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sangat penting untuk mewujudkan perspektif kebangsaan yang sama bagi setiap warga Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bangsa Indonesia agar memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dengan adanya wawasan Nusantara, masyarakat akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan mementingkan kepentingan nasional dibandingkan individu maupun kelompok. Menggali sumber-sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IRH Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1907 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini
berisi, yaitu deklarasi ini adalah lebar lautan teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau luar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Pada intinya adalah penentuan lebar lautan 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Yang kedua yaitu latar belakang sosiologis. Wawasan Nusantara berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang kondisi sosiologis Indonesia, selanjutnya secara politis ada kepentingan nasional sebagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Selanjutnya secara politis itu ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu juga merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alien 2. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, dan penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang kekuasaan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Ada potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri Nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, dan didayagunakan, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan potensi negatif perlu diwaspadai, diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut diharapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya, adanya perubahan dan kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, wilayah Indonesia terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi tahun 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi menjadi pemisah, tapi menjadi penghubung. Bisa dilihat di slide PPT-nya ya teman-teman.
keunikan yang ada di wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, mulai dari negara kepulauan sampai kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Nah, teman-teman, konsep wawasan Nusantara ini menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, di mana terdapat banyak perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan dalam berbagai aspek nih teman-teman. Misalnya dalam aspek satu kesatuan politik, bisa dilihat di slide PPT-nya ya teman-teman. Ada beberapa poin, beberapa makna dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Intinya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, di mana hal ini itu tertampak sekali dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Oke, selanjutnya kita beralih ke perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Terdapat 3 poin yang sudah dijelaskan di PPT, yang intinya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan memberikan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu, dengan aspek ini, ekonomi bisa mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah, tentunya dengan timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Baik, selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara dengan aspek sosial budaya, yaitu intinya bahwa dalam aspek ini, kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Di mana hal ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, maupun golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak bisa menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bisa dilihat di slide PPT-nya lagi ada 2 poin, yaitu di mana aspek ini dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Di mana dengan adanya kesadaran dan sikap cinta tanah air tersebut bisa menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Teman-teman, wawasan Nusantara ini juga berfungsi sebagai wawasan pembangunan, yaitu juga mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Di mana pembangunan nasional juga membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas alam. Ada yang tahu sumbernya apa? Ya, salah satu sumber yang terbesar yang harus sebagai penerimaan negara itu adalah pajak, di mana pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, penting banget nih kita punya kesadaran sebagai warga negara Indonesia, khususnya yang telah berkategori wajib pajak untuk membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu mencerminkan bahwa pajak itu memang sebagai sumber utama penerimaan negara dengan persentase 74,63%. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi ini, baik, sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.